marah tetap, kesel tetap, ngomongin orang tetap, katanya atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Benci orang tetap, dendam tetap. Gak malu gitu. Katanya wakil Allah, ingin menyampaikan rahman dan rahimnya Allah. Di dalam dirinya masih ada kebencian, masih ada hujatan, tidak suka perbedaan. Jadi munafik. Kan orang munafik itu cirinya sederhana. Dia kalau berbicara itu dusta. Kalau dikasih amanat dia hianat. Itu orang munafik begitu. Dia tidak bertanggung jawab terhadap yang dia bicarakan, yang dia katakan. Ada ayat lain di Quran. Fa iza qadaikum manasikakum fazkurullah. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah. Dan itu diulang-ulang. Haji dulu, baru ingat sama Allah. Masuk akal. Haji artinya apa? Berkunjung ke Baitullah. Apa tujuannya berkunjung ke Baitullah? Kan ingin bertemu yang punya rumah. Coba, kalian berkunjung ke rumah saya. Ingin bertemu rumah saya atau ingin bertemu saya? Yang benar. Saya tanya sekali lagi. Kalian ingin berkunjung ke rumah saya? Jujur ya, jujur. Ingin bertemu rumah saya atau ingin bertemu yang punya rumah? Yang benar. Benar nih? Benar. Nah, berkunjung ke rumah Allah kan bukan ingin bertemu rumahnya. Ingin bertemu yang punya. Kalau bertemu yang punya rumah disebutnya tamunya rumah, pemilik rumah. Kan disebutnya juga duyufullah. Lah ini, setelah lihat rumahnya udah aja. Gak ada keinginan bertemu yang punya rumah. Tapi ngaku-ngakunya tamu Allah. Gimana, saya bingung. Coba saya mau nanya. Kalau berkunjung ke rumah saya, di luar apa masuk? Masuk. Yang benar. Wah, ini rumahnya Pak Saiful. Udah, kita muter aja di rumah di luar. Gak usah ketemu Pak Saiful. Muter aja di luar. Disuguhin gak kira-kira sama saya? Disapa gak sama saya? Lah kan saya juga gak tahu kamu mau berkunjung ke siapa. Tapi aneh, baru muter di rumah saya sudah puas. Begitu pulang ketemu katanya. Bohong. Baru muter aja. Masuk akal enggak yang saya sampaikan? Tapi berapa banyak manusia yang mengklaim baru bertemu rumahnya saja seolah-olah sudah bertemu yang punya rumah. Padahal di Quran jelas sekali. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Sembah yang punya rumah, sembah yang punya rumah. Malah menyembah rumahnya. Kerasa. Udah masuk akal ya? Masuk akal. Ini baru contoh sederhana, belum masuk nih kajian kita. Ini baru judul. Jadi kitab suci itu mengajarkan bagaimana cara kita berpikir logis. Karena hidup itu tidak bisa diselesaikan dengan hafalan. Hidup itu bisa diselesaikan dengan cara berpikir yang keren. Kenapa? Hidup itu adalah solve problem. Menyelesaikan masalah. Dan menyelesaikan masalah kuncinya apa? Keterampilan berpikir. Kan orang menyelesaikan masalah tuh. Contoh. Ya. Karena tinggal di tempat yang panas. Di Jakarta misal. Kan ada masalah. Masalahnya apa? Hareudang. Betul enggak? Itu masalah. Maka untuk menyelesaikan masalah itu berarti saya harus menciptakan alat untuk menurunkan suhu supaya saya bisa tinggal di suhu yang saya ingin. Yes? Oke. Suhu di Jakarta 33 sampai 36 derajat Celcius. Sementara untuk nyaman
Kita ingin tinggal di suhu 22 derajat Celcius. Saya harus menurunkan suhu dari 33 derajat Celcius menjadi 22 derajat Celcius. Masalah bukan itu. Masalah. Bisa dihafalkan dengan hafalan. Dihafalkan aja. Untuk menurunkan suhu, gunakan alat namanya AC. Dihafalin. Untuk menurunkan suhu, gunakan AC. Untuk menurunkan suhu, gunakan AC. Untuk menurunkan suhu, gunakan AC. Ditanya lagi di sekolah, bagaimana caranya menurunkan suhu? Untuk menurunkan suhu, gunakan AC. Turun gak itu suhu? Gitu gak kalian? Gitu amat. Gak bisa diselesaikan dengan hafalan. Berarti harus berpikir. Gimana cara berpikirnya? Oh, saya harus bisa mengubah ketika udara masuk ke dalam, keluarnya sudah bersuhu itu. Gimana caranya? Menciptakan mesin yang namanya AC. Perlu apa? Perlu listrik, perlu kompresor, dan lain sebagainya. Banyak. Saya dosennya yang bidang itu. Tapi kalau saya jelaskan cara bikin AC, hilang pengajian ini. Jadi saya seperti ngasih kursus sama tukang AC. Udah sampai situ aja dulu ya. Tetapi ini cara berpikirnya. Paham sampai sini? Oke. Kalian masuk mobil, panas. Apalagi ketika sudah ditempatkan di tempat yang panas. Ya, sinar matahari masuk, tidak bisa dicegah. Semua kaca mengizinkan sinar matahari masuk. Jok jadi panas, dashboard jadi panas, udara di sekitar jadi panas, gak nyaman. Ada masalah di situ? Ada masalah. Bisa diselesaikan hafalan? Gak bisa. Sementara kita bangga ketika anak sudah bisa menghafal. Saya dulu bangga, saya nih bukan kalian. Ketika anak saya hafal juz amma, rasanya anak saya ini udah paling soleh aja. Tapi disuruh nyapu gak bisa. Bereskan tempat tidur gak bisa. Padahal hidup itu harus punya keterampilan hidup. Saya sering mengatakan, saya ya secara pribadi. Saya tidak khawatir anak saya kalau bacaan Al-Qurannya belum hebat. Gak khawatir. Tapi saya khawatir kalau dia tidak bisa berpikir untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Tentu saja bisa baca Quran yang hebat, keren kan? Apalagi hafal. Tapi hafal bukan jaminan seseorang bisa hidup. Nih saya kasih tahu. Semua orang yang sekolah pasti punya ijazah. Setuju? Tetapi semua orang yang punya ijazah belum tentu pernah berpikir. Common, nariron waim. Makanya saya kasih tahu ya, dengarkan kajian saya, harus terbuka dulu pikirannya. Kalau masih tertutup, sudah, daripada kalian menghujat saya, lebih bagus matikan saja YouTube-nya. Ini baru judul. Kerasa sekarang? Jadi Quran tuh hebat ya strukturnya. Perhatikan lagi. Fa idza qadaytukum manasikakum fazkurullah. Fa idza qadaytum manasikakum fazkurullah. Apabila kamu sudah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah. Ternyata untuk ingat Allah itu harus berkunjung ke Baitullah. Berarti berkunjung ke Baitullah harus berjumpa dulu dengan pemilik rumahnya. Setelah berjumpa dengan pemilik rumahnya, baru bisa ingat kepada Allah. Masuk akal? Masuk akal. Jangan nyender. Tidur ntar. Makanya kalau ngaji jangan nyender. Ya, karena kalau nyender hilang kesadaran. Oke, lanjut. Apabila kamu telah menyelesaikan arafahmu, ingatlah Allah. Ternyata arafah dulu baru ingat kepada Allah. Keren nggak? Tapi pernah nggak Bapak Ibu berpikir? Dibaca berulang-ulang. Faiza afadtum min arafah fazkurullah. Min. Idhar. Begitu ditanya isinya apa? Lebeng weh. Lebeng bahasa apa ya? Bahasa Garut. Ini Garut ini nggak bisa hilang ya. Karena saya setiap hari di rumah juga pakai bahasa Sunda bicara. Apalagi kalau sama orang tua, sama keluarga pakai bahasa Sunda. Karena itu kan bahasa ibu saya. Jadi maaf ya kalau suka nyelonong, lebeng gitu ya. Ya, tapi kalau menggunakan gramatikal bahasa rasa langsung ngerti ya, walaupun yang tidak ngerti bahasa Sunda.
Lebeng itu poek. Tuh bahasa Sunda lagi. Betul nggak? Iya. Jadi sudah berulang-ulang, padahal baca Al-Baqarah sudah berulang-ulang kan, tapi nggak ngerti. Yang lebih lucu lagi ketika tanya, sudah selesai baca Al-Baqarah? Sudah. Al-Baqarah itu apa? Nah itu. Judulnya aja sampai nggak inget. Itu saya pernah nguji teman saya, mohon maaf ini, dosen loh, seruang dengan saya, tapi udah meninggal. Saya membicarakan beliau bukan karena sudah meninggal, bukan. Jadi saya pernah bertanya, Pak, sebetulnya kursi yang Bapak itu warnanya apa? Itu sudah bertahun-tahun tinggal di kursi itu. Saya tanya warna kursinya apa? Mama nggak bisa jawab. Saya bingung gitu. Loh, berarti dia duduk selama ini nggak sadar. Warna jok kursinya tuh nggak ingat. Padahal sudah belasan tahun loh bersama saya di kantor itu. Itu saking nggak sadarnya duduk gitu. Jangan-jangan kalian juga begitu. Betul nggak? Udah naik mobil bertahun-tahun ditanya warna mobilmu apa? Nggak ingat warna mobilnya. Nah ini masalahnya. Jadi kitab suci itu ternyata mengajarkan cara berpikir yang logis. Jadi bukan sekedar sastra, tapi urutan berpikirnya itu aduh kitab suci keren. Saya kalau lihat cara berpikirnya kitab suci itu kadang-kadang saya cuma hangat angkat air mata aja. Keren Allah itu. Makanya saya tidak heran kalau orang-orang bijak tuh mengatakan alam semesta ini adalah logos. Kenapa? Saking ilmiahnya. Karena alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang maha perencana. Sampai Allah mengatakan huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Tuhan al-musawwir, arsitek agung yang menciptakan semesta ini dengan penuh rencana. Makanya ada kata-kata Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada satu penciptaannya yang sia-sia. Ih, keren. Oke, udah siap masuk? Oke. Aduh, jelaskan judul aja lama banget. Coba baca ayat ini, Bapak Ibu. Masuk akal enggak? Ini Quran surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 45. Atlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab. Jujur ya, ayat ini pertama kali jatuh pada siapa? Pada siapa? Pada Nabi Muhammad jelas. Oke? Nah, saat ayat ini jatuh pada Nabi Muhammad, Quran sudah ada belum? Belum ada. Tetapi Allah bilang, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Sedangkan saat ayat ini turun, kan Qurannya juga belum ada. Mikir? Mikir. Berarti timbul pertanyaan dalam diri, berarti kitabnya apa? Kan gitu. Pernah gak gitu baca? Enggak gitu. Atlu ma uhiya ilaika minal kitab. Apa isinya? Lebang. Tapi kalau pakai mikir coba, pakai mikir. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab. Kalau saya berhenti di situ. Zaman Nabi Muhammad kan Quran belum ada. Kita sekarang langsung bilang yang namanya kitab itu Quran. Betul nggak? Berarti ada nih barangnya, ada nih kitabnya. Apa sih kitab itu? Karena ada pertanyaan, maka timbul jawaban. Ternyata kitab itu sering disebut kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Sampai pada titik tertentu saya menemukan jawabannya. Ternyata kitab yang sebetulnya tiada lain adalah Dia sendiri. Dan untuk sampai pada tingkatan itu perlu penelusuran yang dalam. Perlu bertemu banyak guru, bertemu banyak kitab, bertemu banyak buku, banyak perjalanan, sekaligus banyak pengorbanan hanya untuk menjawab itu saja. Kalau mikir. Makanya saya kasih tahu ya, keren banget. Nah, kalau kamu sudah selesai baca kitab, berikutnya apa? Wa aqimis sholat, dirikanlah sholat. Jadi ternyata Quran mengatakan sebelum kamu mendirikan sholat, kamu harus baca kitab dulu. Ada masalah? Ada masalah? Ada masalah enggak di sini?
Enggak. Saya tanya, ada masalah nggak Bapak Ibu? Ada, apa masalahnya? Ngerti nggak? Kenapa untuk mendirikan sholat, kata Quran harus baca kitab dulu? Masalah bukan? Masalah atau tidak? Gak ada masalah. Makanya kecepatan kalian tuh baca surat. Oke, kalau gitu saya jelaskan. Aduh, gimana ya, saya mulainya harus dari mana nih? Ini ilmu mau keluar banyak banget gitu ya. Tapi wadahnya ini belum siap nih, ya, belum siap. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya lebarkan dulu ya wadahnya, saya lebarkan. Harus sabar. Sabar. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya maklum, ya maklum. Makanya katanya otak orang Indonesia itu kalau dipamerkan kayaknya paling cepat lakunya. Belum rusak. Kalau otak orang Jepang katanya udah rusak, gak ada yang beli. Murah. Saking dipakai mikir tiap hari. Oke, perhatikan saya. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab. Atslu ma uhiya ila kitab, uhiya ila kaminal kitab, wa aqimis sholat. Baru dirikan sholat. Saya baca ayat ini langsung tertegun. Oh, untuk mendirikan sholat itu saya harus baca kitab dulu. Pertama saya berpikir, yang namanya baca itu pasti menggunakan penglihatan. Betul nggak? Betul nggak? Yang namanya kitab ini harus saya telusuri karena saat itu kan Quran belum ada. Betul nggak? Jadi kitab yang dibaca Nabi Muhammad itu apa sebetulnya? Kalau saya berpikir isinya Quran itu cerita tentang Tuhan, berarti kitab itu sebenarnya yang dibalik Quran itu dong. Betul nggak? Gitu. Oh, berarti saya harus ketemu dulu sama kitab itu. Kenapa? Saya tanya lagi, sholat itu apa? Saya telusuri ayat lain. Di ayat lain dikatakan, Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholat li zikri. Kata Allah, kamu dikatakan telah mendirikan sholat jika selama kamu sholat mengingat aku. Jadi sholat mengingat siapa? Mengingat aku, kata Allah. Aqimis sholat li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, ini ada titik temu nih. Sholat itu mengingat Allah. Sedangkan di sini saya harus membaca kitab dulu. Berarti jangan-jangan kitab yang dimaksud adalah Allah. Gitu nggak cara belajarnya Bapak Ibu? Enggak. Bingung kalian cara belajarnya gimana ya? Belajar matematika enggak lulus, belajar ilmu pengetahuan enggak, betul enggak? Belajar kitab suci enggak beres gitu. Tapi nyalahin orang top. Top lah kalau lulus nyalahin orang, betul enggak? Apalagi memusuhi orang yang berbeda, top, dari kecil diajarin. Nah, bagaimana kita mau maju kayak gini? Jadi sholat mengingat siapa? Mengingat Allah. Ingat dulu, ketemu dulu. Betul. Lihat fakta. Coba lihat Nabi Muhammad. Sholat dulu, Isra Mi'raj dulu. Betul nggak? Berarti ketemu dulu. Baru bisa ingat. Makanya sepanjang sholat, gak ingat yang lain kecuali ingat kepada dia. Baru dikatakan fa'budni. Dikatakan telah menyembah aku. Kalau sepanjang sholat kau mengingat aku. Sekarang timbul lagi pertanyaan. Loh, sholat saya selama ini ingat apa? Ingat piring berantakan? Itulah Tuhan. Ingat cicilan? Itulah Tuhan. Tapi habis sholat mulai mikir, kasihan tuh ibu itu. Gak pernah sholat. Wih, mulai itu. Bukan mikirin sholatmu hasilnya apa. Lucu ya. Lucu nggak kalian itu? Lucu. Sudah bisa melihat kelucuannya? Sudah, bagus. Kalau sudah bisa melihat saya ini lucu, bagus itu ya. Oke, lanjut. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan munkar. Ini ada kata-kata bagus di ayat ini. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu. Coba lihat telunjuk saya. Sholat itu, sholat yang mana? Kan ada itunya.
Kalau itu kan harus ada barangnya. Sesungguhnya sholat itu, yang mana coba? Sholat yang diawali dengan membaca kitab. Sholat yang diawali dengan mengenal Tuhan. Sholat yang ingat kepada Allah. Sholat itu. Makanya ada kata itu. Gitu gak cara membaca Al-Quran Bapak Ibu? Boro-boro ya. Sombong aja karena sudah beres saya. Sudah ahli surga. Padahal jelas, sesungguhnya sholat itu, kalau saya ada kata sholat itu, mikir lagi, sholat yang mana nih? Kalau saya mikir, makanya 4 jam satu ayat. Sholat yang mana nih? Setelah mikir pun belum tentu ada solusinya, apalagi gak mikir. Betul gak? Makanya saya belasan tahun Bapak Ibu, saya pergi ke sana, pergi ke sana, pergi. Katanya di Anu ada guru yang hebat, datang sana. Guru, saya ingin sholat mengingat Allah. Gimana caranya? Baca surat 15. Malah disuruh baca lagi. Surat 15 itu yang mana guru? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum qaiman bil qisti zalikumullahu fa ana tuqakunna walau anna qur'ana suyirat bihil. Kumaha caranya guru? Apalkeun heula. Aduh, jadi mengingat ayat, bukan mengingat Allah. Udah, karena saya waktu itu masih bodoh, saya baca 40 hari gak boleh berhenti. Mulainya habis Isya dan harus baru berhenti setelah terdengar azan pertama subuh. Jadi kalau di Garut dulu subuh tuh ada azan tuh 2 kali, ada azan pertama. Jadi baca itu surat 15 gak boleh berhenti sampai kedengaran azan pertama. Ngabeti 40 hari. Minum cuman air putih sama sepotong singkong 40 hari. Udah, saking ingin menemukan kebenaran, saya percaya, saya jalanin. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya jadi sakti. Ujiannya apa? Digolok saya. Begitu digolok gak mempan. Lah, saya jadi cari ilmu begini. Padahal saya inginnya bagaimana sholat mengingat Allah. Karena saya percaya sama Quran. Kalau sholatnya sudah mengingat Allah, kata Quran, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau saya sudah tidak melakukan keji dan munkar, ngapain saya belajar ilmu? Gak mempan digolok. Yang mau ngegolok pun gak akan ada. Wah, ini ilmu preman, saya bilang. Sudah puasa 40 hari, gak tidur, ngabeti, lebih kakak begang. Begitu begang, bahasa Garut lagi ya. Begitu pulang ke kampung ditanya se ibu saya, hari mana teh taradahar? Ibu saya, saum. Hayang naon atuh puasa? 40 dinten. Hayang ingat emot ka Allah. Padahal saya ingin mengajarkan orang tua saya juga, orang tua juga belum bisa ingat Allah sholatnya, padahal dari kecil. Itu cita-cita besar saya, makanya terkabul sama Allah. Ibu saya, bapak saya, di penghujung usianya bisa melaksanakan sholat yang seperti itu setelah saya ketemu kuncinya. Itulah kebahagiaan saya. Makanya kenapa saya wakafkan diri saya untuk membagikan kebenaran ini. Karena ibu saya dan ayah saya berbicara, bagikan nak sama orang-orang yang butuh. Saya hanya membagikan ini sekali lagi pada orang yang butuh. Yang gak butuh, ya sudah. Yang merasa puas, merasa hebat di jalannya, yang tidak mau mendengar, sudah. Kenapa? Hidayah itu mulai dari telinga. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab itu orang yang bisa ingat Allah, berdiri, duduk, berbaring. Bahkan saya dari sejak duduk di sini tidak bisa melupakan dia. Gak bisa. Gak bisa. Berdiri, duduk, berbaring, tidak ada. Tidak bisa lupa. Kalau kita selalu ingat kepada dia, apa yang mau kita lakukan? Bohong, gak bisa. Nyakitin orang, gak bisa. Benci, gak bisa. Gak bisa.
Gak bisa. Baru di situ saya merasakan, oh ini yang dikatakan Quran, inna sholat tanha anil fasa wal munkar. Sholat itu bisa mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Saya bingung sekarang banyak orang yang sholat, tetapi masih menyakiti orang. Gak akur dengan tetangga. Tidak bisa memaafkan. Masih konflik dengan pasangan. Bingung saya. Apa yang kalian cari? Boro-boro kebahagiaan di akhirat. Di dunia aja sudah tidak ada bahagianya. Konflik setiap hari. Karena sholat tidak bisa mencegah keji dan munkar. Lalu kata Allah, wala zikrullahi akbar. Tidak ada yang lebih besar kecuali mengingat aku. Karena apa? Kalau kita bisa mengingatnya duduk, berdiri, berbaring, kita ingat terus sama dia. Bahkan sholat bukan 5 waktu lagi, sholat itu terus menerus. Tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa khawatir, tidak ada itu, tidak ada rasa sedih. Seburuk apapun masa lalu, dia adalah arsitek yang menciptakan kehidupan kita hari ini. Tidak ada hari ini kalau tidak ada masa lalu. Seburuk apapun masa lalu, gak ada yang buruk. Semua adalah jalan hidup kita yang harus kita lalui. Itu takdir kita. Kalau kita bisa mencintai takdir kita, beres urusannya. Saya bingung. Di tempat-tempat yang oleh masyarakat dianggap lembaga suci, malah di situ terjadi penodaan. Bapak Ibu, coba lihat sekarang.